Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat hidup, semangat, semangat, semangat. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berjumpa kembali. Saya, orang yang biasa aja dengan cita-cita yang luar biasa. Kenalin dulu nih, katanya nggak afdol kalau kita nggak kenalan. Nama saya Muhammad Ibnu Fadli Syarifatullah. Bisa dipanggil Ibnu, bisa juga dipanggil Fadli. Saya lahir di Jakarta 6 Januari 2002. Saya adalah mahasiswa kelas D1 Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, angkatan 2020. Kenapa sih saya mengambil jurusan manajemen dakwah? Karena saya yakin kalau saya akan merasa bangga sekali. Alhamdulillah, setelah diterima, benar sekali saya merasa bangga, terutama karena satu, saya bisa belajar tentang ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Katanya kehidupan di dunia ini harus balance antara keduanya, antara ilmu duniawi dan ilmu akhirat. Akan sangat berbahaya apabila salah satu di antaranya kita kalah. Makanya saya mengambil prodi manajemen dakwah. Dan alhamdulillah, yang kedua, saya merasa bangga karena orang tua saya merasa bangga dengan saya ketika saya masuk di prodi manajemen dakwah. Bukan hanya itu, tetapi juga teman-teman saya, kerabat-kerabat saya, sahabat-sahabat saya, dan masyarakat yang lainnya. Kemudian di manajemen dakwah, katanya guru saya, kata dosen saya, manajemen dakwah adalah sebuah amanah untuk kita para mahasiswa untuk mempelajarinya. Karena apa? Saya ingat sekali, saya ingat betul apa kata dosen saya, dosen ilmu manajemen di semester pertama, Pak Trisna. Ingat sekali, beliau berkata kepada kami mahasiswanya di suatu forum kelas online. Beliau berkata, sebuah keburukan yang termanajemen dengan baik akan mengalahkan sebuah kebaikan yang tidak termanajemen dengan baik. Itulah alasannya kenapa saya bersemangat menggebu-gebu agar sebuah kebaikan ini bisa termanajemen dengan baik, sehingga tujuan kita bisa tercapai. Salah satunya adalah bermanfaat bagi orang banyak. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi ada prodi seperti manajemen dakwah, ilmu komunikasi, dan program-program studi yang hebat lainnya. Di situ juga terdapat dakwah TV sebagai wadah untuk kita berbagi kebaikan kepada sesama, berbagi pengalaman, utamanya berbagi yang baik. Contohnya seperti kemarin saat ada launching buku yang terbaru dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dihadiri oleh Bapak Menteri Agama. Disitulah peran dakwah TV sangat diperhitungkan. Karena apa? Dakwah TV menyiarkan secara langsung bagaimana prosesinya, bagaimana kegiatan itu berlangsung, dan bisa disaksikan oleh berbagai kalangan masyarakat karena langsung live. Sebagai mahasiswa, tentunya saya juga memiliki kemampuan karena saya terdidik, karena saya dari kecil telah dikenalkan dengan yang namanya olahraga. Saya memiliki kemampuan, saya bisa berolahraga bermacam-macam karena saya seorang atlet. Utamanya adalah sepak bola, futsal, berenang, main badminton, dan lain-lain sebagainya. Tentunya itu tidak luput dari peran orang tua saya yang sejak dini mengarahkan saya kepada bidang tersebut. Namun, alhamdulillahnya adalah dengan prestasi-prestasi yang saya punya di sepak bola, saya bisa masuk ke Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk mengambil program studi manajemen dakwah. Alhamdulillah sekali, saya masuk lewat jalur SPAN PTKIN yang menggabungkan antara nilai dengan prestasi yang kita punya. Disitulah saya bisa keterima. Alhamdulillah sekali. Sebagai mahasiswa, saya tentu mempunyai harapan yang besar untuk bangsa Indonesia. Terutama karena bangsa Indonesia ini sangat luas, berbagai suku, ras, bahasa, dan kami dipersatukan
dengan Bhinneka Tunggal Ika. Harapan saya adalah semoga dengan berbagai macam perbedaan di antara kita, semoga tidak terjadi terpecah belah. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya yang kedua adalah semoga pemerintah di Indonesia bisa memaksimalkan potensi-potensi diri sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Banyak sekali orang-orang yang memiliki keahlian, namun tidak ada sarana pendukung seperti di pelosok-pelosok negeri. Bisa kita lihat contohnya dari saat bermain sepak bola. Bisa kita lihat dari Papua, dari Maluku. Mereka mempunyai talenta-talenta yang hebat, bahkan dengan skill di atas rata-rata. Namun, apa yang terjadi? Karena mereka keterbatasan sarana, tidak ada sarana pendorong dan tidak ada sarana pendukung, maka bibit-bibit berkualitas dari sumber daya manusia ini perlu sekali digali oleh pemerintah agar bisa memajukan bangsa kita. Untuk yang ketiga, saya sangat berharap bahwa bangsa Indonesia bisa memaksimalkan sumber daya alam yang ada. Kalau bisa kita memproduksinya sendiri, mengapa kita harus mengambil dari luar? Saya ingin memaksimalkan apa yang ada di negara kita. Harapan saya semoga negara kita, negara Indonesia tercinta, semakin maju dan lekas sembuh dari permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga terciptalah kesejahteraan di antara masyarakat-masyarakat yang ada. Harapan saya untuk dunia, semoga dunia segera membaik dari keadaan-keadaan yang sebelumnya. Masih bisa kita lihat bagaimana peperangan-peperangan itu masih ada, terutama di Timur Tengah. Saya berharap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itulah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mari kita berdamai, mari kita menghormati, mari kita menghargai. Please respect, please respect, please respect. Jangan sampai kita saling mencaci maki, kita saling membunuh, kita saling bertengkar, kita saling menyudutkan, kita saling, dan berbagai permasalahan yang lainnya yang dialami oleh manusia. Kita ada di dunia untuk saling mengenal. Mari berjabat tangan, mari kita bersalaman. Saya memiliki mimpi yang sangat berbeda dengan orang-orang lain. Mungkin mereka bermimpi ingin ke Mekah. Saya pun bermimpi dengan hal yang sama seperti mereka. Saya bermimpi demikian. Namun ada sekali mimpi yang sangat spesial menurut saya. Saya ingin pergi ke Turki, menjelajahi negeri sebagai napak tilas dari sejarah Islam. Bagaimana mungkin saya bisa melihat Hagia Sophia? Mungkin itu adalah hal yang menakjubkan bagi saya. Saya berdoa untuk seluruh masyarakat di Indonesia, untuk teman-teman saya. Semoga diberi ketabahan, semoga diberi keikhlasan, semoga diberi kesabaran. Saya ingin sekali membantu negeri ini untuk menjadi negeri yang lebih baik. Untuk para pemuda-pemudi, belajarlah, membacalah. Jangan sampai kita sebagai muda-mudi diremehkan, dicaci maki, diinjak-injak. Belajarlah untuk dirimu sendiri, untuk keluargamu, untuk bangsamu. Semangat hidup, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.